Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 5 hari ini? Bu Nikma harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema yang masih sama dengan pekan lalu, yaitu tentang perpustakaan sekolah dan laboratorium. Namun, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah yuk. Wahid, itsnain, tsalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya materi hari ini tentang tarkib atau susunan kalimat. Penasaran? Ayo kita putar videonya ya. Nah, di sini ada Iqra walahith at-tarakiba at-taliyah. Baca dan amati pola kalimat berikut. Bu Nikma memiliki beberapa kalimat dengan warna yang berbeda. Beberapa pekan lalu Bu Nikma juga pernah memberikan tabel yang sama, tapi kalimatnya berbeda. Nah, ini adalah susunan kalimat mubtada khobar. Coba anak-anak amati tabel pertama. Nah, ini adalah tabel pertama. Sebelah kanan berwarna kuning, sedang sebelah kiri berwarna hijau. Tabel yang berwarna kuning ini adalah mubtada atau sesuatu yang diterangkan. Sedang tabel yang di sebelah kiri berwarna hijau adalah khobar, sesuatu yang menerangkan mubtada. Contohnya, al-hasubu fil ma'mali, artinya komputer di laboratorium. Nah, komputer adalah sesuatu yang diterangkan. Kemudian, khobarnya fil ma'mali, menerangkan komputer. Yang ada di laboratorium itu komputer. Nah, itu maksudnya menerangkan mubtada. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua, al-kutubu fil maktabati, buku-buku di perpustakaan. Sedang contoh yang ketiga, al-kitabu firrofi, buku-buku, bukunya cuma satu ya kalau al-kitabu. Al-kitabu firrofi, buku di rak. Rofi itu artinya rak ya. Nah, ini adalah susunan mubtada khobar. Jadi mubtadanya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan khobar. Berikutnya tabel yang kedua. Di sini warnanya berbeda ya. Yang pertama, sebelah kanan berwarna hijau, yaitu khobarun muqaddamun. Nah, ini khobarnya di akhir, kalau yang ini khobarnya di depan, makanya disebut dengan khobarun muqaddamun. Kemudian kalau yang warna kuning yang ada di sebelahnya, mubtada muakhirun, mubtada yang diakhirkan. Kalau tadi mubtada saja, kalau sekarang mubtada muakhirun, mubtada yang diakhirkan. Contohnya, fil ma'mali hasubun, di laboratorium ada komputer. Artinya sama, hanya dibolak-balik saja. Coba lihat anak panah ini ya. Yang asalnya di depan maka pindah ke belakang. Kalau mubtada'nya di depan semuanya ada alnya, seperti al-hasubu, al-kutubu, al-kitabu. Tapi kalau sudah pindah ke belakang menjadi mubtada' muakhar, maka alnya dihilangkan. Nah, ini tidak ada alnya semua ya. Hasubun, kutubun, kitabun. Nah, semuanya tidak ada alnya. Contohnya ya, fil maktabati kutubun, di perpustakaan ada buku-buku. Kemudian, firrofi kitabun, di rak ada buku. Nah, itu adalah arti dari susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kalau khobar muqaddam biasanya ditandai dengan kata fi, artinya di.
atau ala di atas, atau janiba di sebelah, dan lain sebagainya. Kemudian artinya ditambah dengan ada. Di laboratorium ada komputer, di perpustakaan ada buku-buku, di rak ada buku. Nah, seperti itu. Kalau yang di atas tadi langsung komputer di laboratorium, buku-buku di perpustakaan, buku di rak. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kita masuk pada materi kedua. Tabadala su'ala wal jawaba ma'azamilika. Mari saling bertanya jawab dengan teman. Nah, amati gambar ini. Ini adalah dalilul kutubi, katalog buku. Katalog buku itu biasanya berisi daftar-daftar buku yang ada di perpustakaan. Nah, seperti itu ya. Jika anak-anak ingin meminta katalog buku ke perpustakaan atau ke pustakawan, anak-anak bisa menggunakan kalimat seperti ini. Al-mithalu, contoh. Uridu dalilal kutubi. Saya ingin katalog buku. Uridu itu artinya saya ingin. Kemudian pustakawannya biasanya menjawabnya seperti ini. Ha huwa dalilul kutubi. Ini katalog bukunya. Nah, seperti itu. Anak-anak juga sama, kalau ingin meminjam buku atau meminjam katalog buku di perpustakaan, kalian juga bisa menggunakan kalimat seperti ini. Nah, agar terbiasa menggunakan kalimat ini, anak-anak bisa berlatih di rumah bersama ayah atau ibu atau kakak kalian dengan kata kunci yang sudah tersedia di bawah ini. Misalnya, kitabut tarikhi, kitabul akhlaki, kitabul qissati, kemudian al-fa'ratu dan lauhatul mafatihi. Namun, ada sedikit perbedaan kalau mufrodat atau kosakatanya berakhiran dengan huruf ta, seperti kata al-fa'ratu dan lauhatu. Dalam kalimat seperti contoh nomor 2, ha huwa dalilul kutubi. Dalilu tidak berakhiran dengan ta, maka kalimatnya menjadi ha huwa dalilul kutubi menggunakan huwa. Tapi kalau mufrodatnya berakhiran dengan huruf ta seperti al-fa'ratu, lauhatu, maka kalimatnya menjadi ha hiya. Ha hiya al-fa'ratu. Ha hiya lauhatul mafatihi. Nah, seperti itu. Coba ya dilakukan percakapan atau praktek percakapan seperti contoh ini menggunakan kata kunci yang sudah tersedia di bawah di rumah bersama ayah, ibu atau kakaknya. Namun tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Jadi kalian praktek secara mandiri, oke? Nah, selain tugas ini, kalian juga punya tugas yang harus dikumpulkan. Hawil tarkiba al-jumlati kama fil misali. Ubahlah seperti contoh. Nah, ini adalah tugas yang dikumpulkan. Misalnya nomor 1 itu ada as-suratu, gambarnya, al-maktabatu, perpustakaan, dan al-khizanatu, almari. Kemudian kalimat yang pertama, sebelah kanan ada susunan mubtada khobar. Contohnya, kalimatnya seperti ini. Al-khizanatu fil maktabati. Almari itu di perpustakaan. Kemudian dirubah menjadi susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar yang tabelnya di sebelah kiri. Menjadi fil maktabati terlebih dahulu, kemudian khizanatun. Nah, karena mubtada'nya muakhar, maka tidak al-khizanatu, tapi sudah berganti menjadi khizanatun. Alnya dihilangkan. Seperti penjelasan tadi. Bisa ya? Nah, kalian cukup mengerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 dengan
gambar yang sudah ada di bagian tengah. Nomor 2 itu ada gambarnya meja, al-maktab, dan atasnya ada buku-buku. Buku-buku itu bahasa Arabnya kutubun. Nah, kalau dimasukkan dalam kalimat ini seperti apa ya? Berikutnya nomor 3 ada al-maktabatu, perpustakaan, dan di sebelahnya ada rak. Rak itu bahasa Arabnya rofun. Nah, seperti tadi ya. Kemudian nomor 4 di sana ada printer. Nah, printer, kemudian di sebelahnya ada monitor. Monitor itu bahasa Arabnya apa ya? Kalau printer atau biati. Nah, kemudian di sini menggunakan janiba. Janiba itu artinya di sebelah. Monitor di sebelah printer. Nah, gimana kalimatnya? Kemudian yang terakhir di sana ada sound system atau pengeras suara. As-sama'atu. As-sama'atu itu bisa headphone, bisa sound system. Semua yang berhubungan dengan pendengaran, ya. Nah, kalau dimasukkan dalam kalimat menjadi seperti apa ya? Nah, tugas ini silahkan dikerjakan di buku bahasa Arab. Bu Nikma ulangi ya, tugasnya ada 2. Praktek percakapan secara mandiri tidak dikumpulkan, dan yang kedua mengerjakan kalimat ini di buku bahasa Arab dan dikumpulkan. Mungkin tugasnya sekian dan materinya semoga bisa dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.